guys, jadi hari ini kita sedang berada di teras Ciamplas yang sedang viral, yang sedang banyak dibicarakan karena rencananya ini akan dibongkar karena menjadi biang kemacetan di sini. Oke, kita sekarang jalan saja ke atas, lihat kondisinya sekarang gimana. Dan ini sudah pukul 4 sore. Kita coba jalan ke atas, melihat bangunan yang dibangun oleh Ridwan Kamil. Kita menaiki tangga dulu. Ini sedang viral-viralnya dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita bisa lihat ya kemacetan di bawah. Ini kondisi teras Ciamplas, menyisakan coretan-coretan saja guys. Oh iya, dan ini dulunya dibuat untuk pedagang yang di bawah ya, dipindahin ke atas. Tapi karena tidak berjalan, dulu sempat viral dan sekarang akhirnya menjadi terbengkalai. Padahal bangunannya lumayan bagus, tapi sangat disayangkan sekali. Padahal ini dibangun dengan puluh-puluh miliar ya. Kita nanti akan coba jalan-jalan ke sana. Ada apa saja di sini? Dan di sana masih terlihat ada warung yang masih buka. Di sini juga ada keterangannya. Teras Ciamplas, ada musola, food court, dan toilet. Oke, kita sambil jalan saja. Ini kayu-kayunya pun mulai rapuh. Dan untuk parkirnya pun agak bingung ya, tadi saya parkir di pinggir jalan saja lah. Nah, ini untuk buat yang pakai kursi roda bisa lewat sini, tapi jalannya agak sempit ya. Tambah lagi sekarang banyak yang berlubang dan sampah pun berserakan di mana-mana ya. Dan ini saya baru pertama kali main ke sini. Ini sepertinya toilet, tapi sudah sangat kotor, walaupun banyak yang berlubang. Karena mungkin kehujanan terus ya. Jadi pasti agak sedikit rapuh. Ini hanya ada, kita baru nemu satu warung yang masih buka. Dan ini dulu pada tahun 2017 sangat viral sekali. Banyak orang mengantri untuk bisa ke sini, dan memang atasnya pun tidak ada payung. Jadi mungkin meskipun banyak warung, kalau musim hujan agak sedikit repot ya kalau buat yang jajan. Ya beginilah kondisinya, hanya menyisakan coretan-coretan saja di dinding. Mungkin kalau dikembangkan lagi sebetulnya masih bisa ya, tapi kurang tahu lah. Karena ini tuh bagus dibangunnya untuk yang pakai roda juga bisa ya. Tapi beginilah kondisinya.
terbengkalai, dan ini panjangnya kurang lebih 450 meter. Di depan masih ada banyak yang buka, padahal ini sangat pendek ya. Di depan pun udah ujung. Nah, kalau di sini, kalau di sana banyak warung-warung yang masih buka. Kita sambil beli minuman di sini, guys, sambil menikmati teras Cihampelas sebelum terjadi dibongkar atau tidaknya. Kalau ya warung yang di sana mah lumayan agak ramai, karena mungkin yang kerja di sini istirahat di sana, makan-makan. Ini ujungnya cuma nyampe depan sana saja, sangat pendek, tapi dibangun dengan puluhan miliar, 70 miliar lebih. Ini adalah salah satu skywalk terpanjang yang ada di Kota Bandung, alias di Teras Cimahi. Tempat ini sempat menjadi ikon wisata di era Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, saya berkesempatan berkunjung kembali ke Teras Cihampelas. Selain sepi, Teras Cihampelas saat ini kondisinya kotor, banyak coretan vandalisme, hingga bau pesing tercium bak menusuk hidung saat jalan-jalan di tempat ini. Pada era Ridwan Kamil, skywalk yang diresmikan tahun 2017 dan memiliki panjang sekitar 450 meter dijadikan daya tarik wisata belanja yang mengangkat potensi para pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihampelas. Tempat ini dibangun sebagai solusi untuk menata para pedagang yang selama ini memenuhi trotoar jalanan di bawahnya. Jadi dulunya keramaian Teras Cihampelas hanya berlangsung singkat, apalagi saat dihantam badai pandemi COVID-19. Tempat ini menjadi mati suri dan ditinggalkan oleh para pedagang. Meski demikian, saat ini masih ada pedagang yang masih bertahan membuka lapak di Teras Cihampelas, walau banyak pedagang yang sudah meninggalkan lokasi ini. Para pedagang yang masih berjualan mengeluhkan sepinya pengunjung. Dahulu ramai dikunjungi wisatawan, tapi saat ini Teras Cihampelas akan terlupakan. Kondisi ini tentu berimbas pada pendapatan mereka yang menurun drastis dari hari ke hari. Saat ini hanya terdapat 8 pedagang yang masih membuka lapaknya. Berdasarkan pantauan, ke-8 pedagang itu semuanya berjualan makanan dan minuman. Jadi dulu saat pertama dibuka, Teras Cihampelas sangat ramai dikunjungi wisatawan. Bahkan pendapatannya ketika itu bisa jutaan rupiah per hari. Namun kini penghasilan ratusan ribu saja karena sepinya Teras Cihampelas. Dan terlihat tidak hanya masalah pengunjung yang sepi, Teras Cihampelas juga tampak kusam dan rusak di beberapa bagian. Beberapa lampu penerangan sudah tidak berfungsi dan tanaman yang dulu menghiasi area ini tampak layu dan tak terurus. Dan kondisinya sekarang sangat miris. Tempat ini padahal nyaman dikunjungi dan seharusnya ramai pengunjung, salah satunya wisatawan yang datang ke kawasan Cihampelas. Dan dulu pada Oktober 2023, pemerintahan Kota Bandung telah merevitalisasi Teras Cihampelas dengan membuka area baru, yakni area Fashion Show di zona A, sirkuit mini di zona B, area pedestrian di zona C, hingga panggung mini di zona D. Sepinya Teras Cihampelas disebabkan banyak pedagang yang pindah sejak pandemi COVID-19. Pedagang mulai turun dari Cihampelas dan kembali jualan di trotoar jalan bawahnya.
Meskipun sudah banyak pedagang yang pindah ke bawah, namun pengunjung ke Ciamplas tetap sepi. Ada beberapa hal yang menjadi pengunjung terus menurun. Salah satunya karena minimnya lokasi parkir kendaraan. Di sini memang susah parkir, makanya mulai sepi. Dan di sini juga dulunya 2 jalur dan kini hanya menjadi satu arah dan kondisinya semakin sepi. Kita bisa lihat ya kondisinya sekarang hanya menyisakan coretan-coretan di sepanjang bekas warung. Ini terlihat sangat kumuh sekali dan di sini pun memang tercium sangat bau. Entah itu bau apa ya. Padahal ini bangunannya sangat bagus. Dihiasi pohon-pohon dan terlihat yang main ke sini pun hanya 1-2 orang saja. Dan yang jajan pun itu hanya para pekerja yang bekerja di area sini saja. Ini padahal dibangun dengan uang rakyat begitu banyak. Hanya menyisakan menjadi seperti bangunan yang sudah nampak tidak berfungsi lagi pada umumnya. Semoga di pemerintahan sekarang mungkin ada solusi yang bisa dilakukan agar supaya ramai kembali. Ini padahal banyak sekali arena bermain untuk anak-anak juga. Nah, seperti inilah kondisinya. Kota Cihampelas dilihat dari atas teras Cihampelas. Di sini padahal untuk membawa jalan-jalan keluarga sangat bagus, guys. Tapi apalah daya, kini hanya menjadi sebuah cerita ya. Dan di sini terlihat hanya ada Satpol PP yang berjaga. Padahal meskipun siang hari di sini nampaknya sangat teduh ya, karena dihiasi dengan pohon-pohon besar. Sangat disayangkan sekali. Namun kita tidak bisa berupaya apa-apa ya. Semoga pemerintah bisa menghidupkan kembali. Meskipun ini sudah diusulkan untuk dibongkar karena membuat arus lalu lintas di Ciamplas ini semakin macet. Ya, begitulah. Oke, mungkin videonya sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.